Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia, saya dari kelas 2 TRKB. Jadi saat ini kita akan menjelaskan dari latihan yang sudah dibuat, yaitu adalah latihan tentang penggunaan PHP. Nah, di sini ada beberapa latihan, dan dimana dimulai dari soal A. Soal A ini membahas tentang bagaimana kondisi jika variabel x tidak sama dengan 1, maka output yang dikeluarkan itu adalah nilai x benar. Tapi kalau misalnya x-nya sama dengan 1, maka nilai x-nya salah. Mari kita lihat outputnya. Untuk outputnya bisa dilihat di sini. Soal A. Nih, nilai x benar. Karena apa? Karena variabel yang dimasukkan yaitu 5. 5 itu tidak sama dengan 1. Jika kita ganti dengan 1, maka hasil yang keluar yaitu nilai x salah gitu. Di sini terdapat variabel x untuk menampung nilai 1. Terus ada kondisi jika variabel x itu yang tadinya nilainya 1 tidak sama dengan 1, maka nilai x benar. Tapi karena di sini kita nilai x-nya itu adalah 1, maka yang dieksekusi adalah yang else-nya, yaitu nilai x salah. Dan kita lanjut ke soal B. Untuk soal B, soalnya adalah jika variabel x sama dengan 10 atau variabel y sama dengan 10, maka x tambah y adalah 20. Jika tidak atau lainnya akan bernilai variabel x ditambah variabel y sama dengan variabel k. Nah, variabel k ini adalah variabel hasil dari penjumlahan variabel x dan ditambah variabel y. Maka itu yang akan dicetak. Di sini terlihat adalah variabel x sama dengan 7 dan variabel y sama dengan 5. Di sini ada kondisi variabel x sama dengan 10, yang berarti 7 sama dengan 10, atau variabel y sama dengan 5 sama dengan 10. Variabel y tadi itu menampung nilai 5. Nah, dari kondisi ini kita melihat false karena variabel x sama dengan 10 itu udah false, dan variabel y sama dengan 10 ini juga false. Nah, untuk hasilnya dia akan mengeksekusi yang else-nya. Mari kita lihat hasilnya, yaitu di variabel modul B. Nih, hasilnya 12 karena dia tidak ada di dalam kondisi if-nya. Tapi coba kita rubah variabel x-nya menjadi 10. Maka akan dia mengeksekusi yang echo x ditambah y adalah 20, karena salah satu dari kondisi tersebut adalah 10. Untuk modul soal C, mari kita lihat. Nah, di sini sama maksud dari soalnya, tapi or tadi atau or tadi itu diganti dengan n. Jika variabel x sama dengan 10 dan variabel y sama dengan 10, maka x ditambah y adalah 20. Nah, maksud dari soal ini adalah jika salah satu dari kondisinya atau variabel ini tidak sama dengan 10, maka hasil yang dikeluarkan akan else. Tapi kalau dua-duanya 10, maka yang akan dieksekusi adalah x ditambah y adalah 20. Untuk melihat hasilnya, dia ada di output soal C. Di sini hasilnya 15 karena variabelnya adalah 15. Tapi coba kita ganti menjadi 10, maka yang akan keluar adalah 20. Kemudian kita lanjut ke soal D. Nah, soal D ini adalah merupakan switch case, yang mana terdapat variabel olahraga untuk menampung nilai. Di sini kita menaruh nilai volley. Kemudian setelah itu ada switch dan case. Nah, switch-nya ini kita letak variabel olahraga yang menampung nilai volley tadi gitu. Terdapat beberapa case, yaitu case badminton yang mencetak nilai Anda suka olahraga badminton. Kemudian di setiap case tersebut ada break. Guna break ini adalah menghentikan eksekusi jika eksekusi tersebut sudah ditemukan gitu. Setelah badminton ada volley, ini ada futsal, ada renang, tenis. Ini ada defaultnya, yaitu ketika kita memilih di luar
pilihan ini. Misalnya kayak kita pilih tuh hoki itu nggak ada, misalnya gini kan. Coba kita lihat outputnya dulu. Soal D nih, Anda suka olahraga voli, coba kita ganti dengan bukan hoki deh, misalnya jalan gitu. Kita eksekusi. Anda tidak suka olahraga apa-apa gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal E, yang dimana soal E ini menerjemahkan hari-hari dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, di sini kita punya function hari Indonesia, hari Indo, dan menggunakan parameter hari Inggris. Nah, dalam function ini terdapat array day, dan memiliki array Monday sama dengan Senin, Tuesday sama dengan Selasa, dan seterusnya. Kemudian di sini ada merupakan return day, dimana nanti kalau misalnya kita selain masukin Monday itu atau nama-nama hari dalam bahasa Inggris itu, dia akan mengeluarkan output nama hari tidak dikenal. Nah, di sini kita masukkan hari input itu, variabel hari input itu Monday. Nah, dia seharusnya akan mengeluarkan hari Senin nih. Atau contoh yang lainnya seperti Tuesday, maka dia akan keluar Selasa. Dan kita lanjut ke soal 2A. Nah, soal 2A ini merupakan ada perulangan. Misalnya I itu sama dengan 1, maka nanti hasilnya akan 2. Nah, misalnya I itu sama dengan 2, maka hasilnya akan 4. Seperti ini contohnya. 2A. Nih, jika I sama dengan 1, maka hasil ada 2 maka 4, 3 sama dengan 6. Dimana ini di awal dengan 1, kemudian I kecil dari 10, 1 kecil dari 10, kemudian ada increment I++. Nah, di sini ada variabel hasil dari hasil perkalian variabel I dikali 2. Maka setiap increment hasil perkalian itu akan dimasukkan ke variabel hasil dan akan dicetak. Kita masuk ke soal 2B. Soal 2B ini merupakan adalah kali, bagi, dan kurang. Di sini terdapat dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Variabel A sama dengan 20, variabel B sama dengan 5. Di function pertama itu ada kali. Nah, di sini terdapat variabel X dan Y untuk parameternya. Dan langsung di return aja dengan perkalian gitu, mengeluarkan hasil perkaliannya di situ. Ini ada function bagi. Function bagi ini di dalamnya terdapat kondisi, karena dia untuk pembagian tidak bisa dibagi dengan 0. Jika kondisinya variabel Y tidak sama dengan 0, maka akan dicetak atau dieksekusi pembagiannya. Tapi sama dengan 0, maka tidak dibolehkan gitu. Ini ada kurang. Kurang ini sama, langsung di return aja pengurangannya. Dan ini adalah untuk mengeluarkan outputnya. Itu outputnya ada di soal 2B. Ini dia. Kali 100, karena variabel kita ada A sama dengan 20, B sama dengan 5. 20 kali 5 dengan 100, 20 bagi 5 sama dengan 4, kemudian ada 20 kurang 5 sama dengan 15. Nah, selanjutnya adalah kita akan melihat soal 3 yang mana input. Nah, soal input ini kita memasukkan nilai, yang dimana kita memiliki function modul 8 underscore soal 3 hasil.php dengan metode post. Ini actionnya adalah untuk halaman selanjutnya, karena kita menggunakan dua halaman input dan halaman output nantinya. Di sini terdapat variabel untuk masukkan nilai dan inputan number dengan nama nilai. Require ini adalah kita harus atau wajib menginputkannya. Kemudian ada tombol submit. Nah, untuk itu mari kita lihat tampilannya. Ada di soal 3 soal 3 input. Ini dia, masukkan nilai. Misalnya bisa kita masukkan 100. Ini tombol submitnya. Dan untuk di hasil atau output itu kita memiliki kondisi yang dimana iset post dengan parameter nilai, variabel nilai sama dengan post sama nilai. Nah, di sini terdapat echo nilai yang Anda masukkan sama variabel nilai. Ini merupakan output
nilai yang kita masukkan tadi gitu. Ini ada kondisi di dalamnya. Jika nilai di bawah 50 maka gagal. Tapi jika nilai di atas 50 atau selain 50 maka sukses. Nah, if yang pertama tadi, jika kondisinya selain atau tidak mencetak yang di atas ini, maka tidak ada nilai yang dikirimkan. Contohnya seperti ini. 100 kirim. Hasil penilaian, nilai Anda masuk 100, status sukses. Tapi kalau kita kosongkan, kirim, nih, nilai yang Anda masukkan 0, status gagal. Mungkin itu aja presentasi tugas hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.